الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayohal ikhwah, pada hari Ahad yang lalu kita sedang membicarakan tentang bayan anna min alamati ahli al-bid'ah wal ahwa at-ta'n fi ulama'i ahli sunnah wa tamjid al-mubtadi'ah. Penjelasan tentang bahwa di antara tanda-tanda ahlul bid'ah dan pengekor hawa nafsu adalah menikam para ulama ahlus sunnah, mencerca, merendahkan para ulama ahlus sunnah dan memuji-muji para ahlul bid'ah. Sudah kita jelaskan pada ahad yang lalu beberapa nama ulama-ulama ahlus sunnah yang barang siapa yang mencintai mereka berarti orang itu sahibus sunnah, dan barang siapa yang membenci mereka berarti dia itu sahibu bid'ah. Nama-nama ulama yang sudah kita sebutkan mencakup ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang lalu itu diantaranya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas, Imam Al-Auza'i, Imam Syu'bah, Imam Ibnu Barak, dan banyak lagi. Juga ditambahkan oleh Ahmad bin Salamah dengan nama-nama lain seperti Yahya bin Yahya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Ibrahim, dan imam-imam lainnya. Barang siapa yang mengikuti dan mencintai mereka, maka dialah ahlus sunnah. Sebaliknya yang membenci dan menjelek merendahkan mereka dialah ahlul bid'ah. Sedangkan ulama-ulama zaman Kiwari yang masih hidup yang disebutkan oleh muallif di sini diantaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Abdul Aziz Ali Asy-Syaikh, Syekh Abdullah Ghadiyan, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh At-Tuwaijiri, Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Syekh termasuk juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di Yaman, dan banyak lagi masyayikh yang lain yang disebutkan di sini. Barang siapa yang mencintai dan mengikuti mereka dialah sahibus sunnah, dan barang siapa yang membenci mereka dialah ahlul bidah. Berkata Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi setelah beliau mengutip asar-asar tentang yang sudah disebutkan, kata beliau, wa ala hadza ahadna fi asfarina wa awtanina kullama yantasibu wa kullama yansibu ila naw'in min al-ilhad wal bid'ah la yanzuru ila ta'ifatil mansurah illa bi'ainil haqarah wa yusammiha al-hashwiyah. Berdasarkan asar-asar tadi, kata Imam Al-Hakim An-Naisaburi, maka setelah kita berkeliling mengadakan berbagai macam perjalanan ke beberapa tempat, maka kita melihat semua orang yang menisbatkan dirinya kepada salah satu jenis kebid'ahan
mereka tidak memandang kepada Al-Thaifatul Mansurah, yaitu ahlul hadis, kecuali dengan pandangan yang menghinakan dan menamai ahlul hadis dengan sebutan hasyiyah. Wa qad salaka maslaka ta'an bi ahli al-ilmi was-salahi al-khawarij faqad ta'anu bis-sahabah ridwanullahi 'alaihim wa kaffaruhum wa fil muqabil yamdahuna man ittafaqa as-salaf 'ala dhammihim. فهذا عمران بن حطان الخارجي يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه. Khawarij juga telah menelusuri jalan seperti itu, yaitu mentaan, menikam kepada para ulama. Mereka yaitu Khawarij telah mencerca para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dan mengkufurkan mereka. Sebaliknya mereka memuji orang-orang yang disepakati kehinaannya oleh generasi salafus saleh. Sebagai contoh, ada orang nama Imran bin Hattan, seorang khariji, seorang khawarij. Dia memuji Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam sebuah syairnya, dia menyatakan, "Ya darbatan man taqi ma arada biha illa liyablugha min dil arsy ridwanan. Inni la adhkuruhu yawman fa ahsibuhu awfal bariyah indallahi mizanan." Kata Imran bin Hattan ketika memuji kepada pembunuh Ali bin Abi Thalib, dia katakan, "Wahai pukulan atau penggalan orang yang bertakwa." Disebutnya orang yang membunuh Ali itu orang yang bertakwa. Tidaklah dia menghendaki itu, tidaklah dia membunuh Ali kecuali agar sampai kepada keridhaan pemilik arsy. Yang dimaksud pemilik arsy adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku akan menyebutnya pada suatu hari, fa'ahsibuhu, maka aku akan menganggap dia awfal bariyah indallahi mizanan, orang yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, timbangan kebaikannya. Awfal bariyah, makhluk atau manusia yang paling berat timbangan amal kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pujian kepada pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini contoh sikap seorang khawarij yang memuji orang yang membunuh Ali, otomatis mencerca Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata beliau, waruya an Ismail bin Aliyah qala haddatsani Ilyasa qala takallama Wasil bin Atha yawman, yani al-Mu'tazili, faqala Amr bin Ubaid alla tasma'un ma kalamul Hasan wa ibn Sirin wa ma kalamul Hasan wa ibn Sirin indama tasma'una illa furqata haidi mulqah. Kata Imam Asy-Syafi'i, telah diriwayatkan dari Ismail bin Aliyah. Kata Ismail bin Aliyah, telah berbicara kepadaku Ilyasa. Kata Ilyasa, suatu saat Wasil bin Atha telah berbicara. Wasil bin Atha ini tokoh Mu'tazilah. Bahkan dialah yang disebut-sebut sebagai pelopor Mu'tazilah. Suatu saat Wasil bin Atha berbicara, lalu sahabatnya yang sama-sama Mu'tazilah, namanya Amr bin Ubaid, dia bilang, "Allah tasma'u, tidakkah kalian dengar?" Kata Amr bin Ubaid, "Tidaklah ucapan Al-Hasan dan Ibnu Sirin." Al-Hasan dan Ibnu Sirin dua orang ulama ahlul hadis. Ketika kalian mendengar ucapan dua orang ini, tidaklah kalian dengar kecuali hanya berbicara tentang tetesan darah haid saja.
Jadi kalau Wasil bin Attab berbicara secara global tentang masalah umat, masalah dinamika pemikiran dengan ra'yu katanya, karena sering berbicara tentang hal tersebut. Ma'akbah ma yaqulun, betapa jeleknya apa yang mereka katakan. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah tidak membelokkan hati-hati kita. Atau mereka itu orang-orang yang ingin mengutamakan pemikiran akal, mengutamakan masalah politik dan politikus, dan mengutamakan ahlul ra'yi dan kebebasan berpendapat dibandingkan dengan mengutamakan para ulama al-kitab was sunnah. Lalu mereka berkata bahwa para ulama sekarang tidak memahami fiqhul waqi'. Ulama sekarang itu tidak paham tentang situasi kekinian, katanya begitu. Walaqad ikhtafa fiqhuhumul waqi al-maz'um indana istama'at al-ahzab al-bid'iyyah fi Afghanistan ala ahli at-tauhid ashab da'wat al-aqidah as-salafiyyah wal manahij al-madrasiyyah as-salafiyyah. ولكن في حقيقة الأمر إن فقه الواقع هذا المزعوم يراد من ورائه استنقاص علماء الشريعة ورفض دعاة الرأي والكلام والأهواء والفرقة، وهذا هو حال أهل الأهواء مع علماء السنة منذ بزوغ فجر الإسلام إلى أن تقوم الساعة. Dan sungguh telah ikhtifa, telah tersamar pemikiran atau pemahaman mereka terhadap al-waqi. Al-waqi itu artinya ya kekinian, kesekarangan, kondisi sekarang yang mereka duga, yang mereka sangka. Ketika berkumpulnya ahzab, hizib-hizib, golongan-golongan bid'ah di Afghanistan, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan kepada ahli tauhid, kepada pelaku dakwah aqidah salafiyah, dan kepada para pendakwah manhaj madrasah salafiyah. Akan tetapi yang sebenarnya sesungguhnya fiqhul waqi yang mereka inginkan, ada maksud di balik semua itu, yaitu mengurangi kehormatan para ulama syariat dan mengangkat para duat ahli ra'yu, para duat ahli kalam dan ahli ahwa serta firqah. Inilah keadaan para pengekor hawa nafsu terhadap para ulama ahlus sunnah sejak mulai munculnya fajar Islam sampai hari kiamat. Inilah penjelasan tentang tanda-tanda ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Salah satu di antaranya adalah melecehkan kepada para ulama ahlul hadis, para ulama ahlus sunnah, kepada para fuqaha dan ulama-ulama yang paham tentang masalah syariat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan menginjak kepada pasal yang ke-6 tentang bayanu mauqifi ahli sunnah minas sultanul muslim wa dzikru wasfil khawarij. Kita akan menjelaskan bagaimana sikap para ulama ahli sunnah terhadap penguasa muslim, walaupun penguasa muslim itu umpamanya zalim, dan penjelasan tentang sifat-sifat khawarij. Berkata muallif, lima kana amrun nas la yastaqimu illa bi imamin faqad syara'a Allah ta'ala lil muslimin ay yakuna lahum imamun yahfadhu Allah bihi dinal muslimin wa a'radahum wa amwalahum wa jama'atahum. Wa lima kana hadzal amru la yatahaqqaqu illa bisam'in wa ta'atin li hadzal imam. فقد أوجب الله سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم
ta'ata wulatil amri was-sam'a wat-ta'ah lahum fi ghairi ma'siyatillah barran kana al-imam aw fajiran wa awjaba al-jihada ma'hum was-salata khalfahum jaizah wa harrama al-khuruj 'alaihim illa an yadhhara minhum kufrun bawah indana fihi min Allah burhan. Kata muallif, karena urusan manusia tidak akan mungkin tegak kecuali dengan adanya imam, dengan adanya pemimpin. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kaum muslimin agar mereka mempunyai imam, yang dengan imam itu Allah akan memelihara din kaum muslimin, kehormatan mereka, harta mereka, dan jamaah mereka. Juga karena urusan ini tidak mungkin terlaksana kecuali dengan mendengar dan taat kepada imam ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan di dalam kitabnya, juga telah mewajibkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati pemilik urusan ini, yaitu imam atau yang disebut ulil amri, juga mendengar dan taat kepada mereka selama tidak maksiat kepada Allah, baik imam ini yang barran kana au fajiran, baik imam ini yang baik ataupun yang fajir. Yang fajir itu yang zalim, yang durhaka. Juga Allah telah mewajibkan jihad beserta imam ini, dan boleh sholat di belakang mereka, serta haram keluar dari ketaatan kepada mereka kecuali telah nampak di kalangan mereka kekafiran yang jelas, yang tentang kekafiran itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan penjelasan yang terang. Wa bitarki dzalik yuhsalu min al-fasad lil ibad wal bilad ma Allahu bihi alim. Walidzalik yuqal 60 sanah min imamin jahirin aslahu min lailatin wahidah bila sultan. Tanpa adanya imam, maka akan lahirlah kefasadan, kerusakan bagi hamba-hamba dan juga bagi negeri yang hanya Allah lah yang tahu tentang hal itu. Oleh karena itu kata Imam Al-Mawardi dikatakan 60 tahun beserta imam yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa imam. Yang dikatakan oleh imam di dalam sebuah kitab yang berjudul Nasihah Muhimmah fi Thalathi Qadaya halaman 44. Berkata juga Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala, kata beliau, al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi harasatid din wa siyasatid dunya wa 'aqduha liman yaqumu biha fil ummah wajibun bil ijma' wa in sadda anhumul asam. Kata Imam Al-Mawardi, al-imamah, imamah itu kepemimpinan, ini satu maudhu'ah, satu pembahasan bagi khilafah nubuwah di dalam memelihara ad-din dan di dalam mengatur urusan dunia. Maka memilih imamah agar dengan hal itu umat bisa melaksanakan dinnya, termasuk urusan yang wajib berdasarkan ijma. Wa in sadda anhumul asam, mak sekalipun sadda itu apa ya? Nyeleneh. Menyendiri, memisahkan diri dari hal itu, maka serigalalah bagiannya. Kata Al-Mawardi, ini dijelaskan dalam Al-Ahkamus Sultaniyah halaman yang ke-5. Berkata Al-Afwah Al-Awdi Asy-Syair Al-Jahili, beliau menyatakan, la yasluhun nas fawda, la sirrata lahum, wa la sirrata idza juhaluhum sadu. La yasluhun nas fawda, tidak akan maslahat manusia ini
fawdha. Fawdha itu kekacauan. La surrata lahum, juga tidak ada kebahagiaan bagi mereka apabila yang memimpin mereka adalah orang-orang juhal, orang-orang yang bodoh. Ini dijelaskan juga oleh Al-Mawardi di dalam Al-Ahsus Sultaniyah, masih halaman yang ke-5. Kata muallif, walihada wadhalika kana i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah as-sam'a wat ta'ata liman wallahu Allahu amrana fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa alla nunazi'al amra ahlaha illa an nara kufran bawa'an indana fihi minallahi burhan. Oleh karena itulah, kata muallif, Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai keyakinan wajibnya mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada orang-orang yang Allah serahkan urusan kita kepadanya, baik di dalam hal yang kita sukai atau yang tidak kita sukai, baik dalam hal yang menyusahkan kita atau yang memudahkan kita. Dan kita tidak boleh bermunajat atau menyimpang kepada mereka, kepada ulil amri, kecuali kalau kita lihat kekufuran yang jelas, yang kita mempunyai penjelasan yang terang dari Allah tentang masalah itu. Berkata Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa yara ashabul hadith al-jum'ata wal-'idain wa ghairahuma min as-salawat khalfa kulli imamin muslim barran kana aw fajiran wa yarawna jihad al-kafara ma'ahum wa in kanu jawrah fajrah mungkin kurang titik 2 wa yarawna du'a lahum bil islahi wat tawfiq was salah wa bastal adli fir ra'yah wa la yarawna al-khuruj alaihim bisayfi wa in ra'aw minhumul udul 'anil 'adli ila al-jur wal hayf wa yarawna qital al-fi'at al-baghiyah hatta tarji'a ila ta'atil imamil 'adil. Kata Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullahu taala, beliau menyatakan para ulama ahlul hadis telah berpendapat wajibnya salat Jumat, salat Idain dan salat-salat lainnya di belakang setiap imam yang muslim, baik imam yang muslim ini yang barron, yang baik ataupun yang durhaka. Juga mereka para ahlul hadis berpendapat bolehnya berjihad melawan orang kafir beserta imam, sekalipun imam ini imam yang durhaka. Asal selama mereka muslim, tetap kita boleh berjihad bersama mereka. Dan para ulama ahlul hadis pun berpendapat bolehnya mendoakan mereka agar mereka itu diislahkan oleh Allah, diberi taufik dan dimaslahatkan serta diberikan sifat adil di dalam memimpin rakyatnya. Para ulama ahlul hadis tidaklah berpendapat bolehnya keluar dari ketaatan kepada mereka dengan cara pedang, mengacungkan pedang memerangi mereka, sekalipun mereka melihat bahwa para pemimpin itu menyimpang dari keadilan kepada kedurhakaan dan penyimpangan. Para ulama ahlul hadis pun berpendapat harusnya memerangi kelompok baghiyah, fi'atul baghiyah, kelompok pemberontak, sampai mereka kembali mentaati imam yang adil. Ini dijelaskan oleh Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis halaman 92. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, kata beliau, "Wasam'u wat-tha'ah lil a'immah fima yajibu Allah wa yarda wa man walla al-khilafah bi ijma'il nas 'alaihi wa ridahum bihi fahuwa amirul mu'minin wa la yahillu li ahadin
ayyabita lailatan wa la yara anna alaihi imaman barran kana aw fajiran wal hajju wal ghazwu ma'al imami ma'din wa salatul jum'ah khalfahum jaizah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wajib mendengar dan taat kepada imam atau pemimpin-pemimpin dalam hal-hal yang Allah wajibkan dan Allah ridhai. Dan wa man wallal khilafah bi ijma'il nasi alaihi, juga wajib mendengar dan taat kepada orang yang diserahi jabatan kekhalifahan berdasarkan ijma' manusia atasnya, dan meridhai mereka, yaitu para khilafah itu, yang mereka itu sebagai Amirul Mukminin. Tidaklah halal bagi seseorang untuk tidur pada satu malam, tetapi dia berpandangan bahwa tetapi dia tidak berpendapat bahwa tidak wajib baginya mempunyai imam, baik yang barron ataupun yang fajir. Juga melaksanakan haji dan perang beserta imam seperti itu adalah boleh, dan sholat Jumat di belakang mereka pun itu jaiz. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah halaman 77. Masih kata Imam Al-Barbahari, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa khariji wa qad syaqqa asal muslimin wa khalafal athar wa maitatuhu mitatan jahiliyah wa la yahillu qitala sultan wal khuruj alaihim wa in jaru wa dhalika qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar al-Ghifari isbir wa in kana 'abdan habsyiyan wa qaluhu lil ansar isbiru hatta talqawni 'ala al-hawd wa laysa fi sunnah qitalu sultan wa inna fihi fasad ad-din wad dunya. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, barang siapa orang yang keluar dari ketaatan kepada salah seorang imam di kalangan imam-imam kaum muslimin, dia ini seorang khariji, seorang khawarij. Wa qad syaqqa asal muslimin, dan dia telah melaksanakan satu bagian dari kemaksiatan kaum muslimin. Dia pun telah menyimpang dari athar. Kalau dia mati, maka matinya adalah jahiliyah. Tidaklah halal memerangi sultan dan keluar dari ketaatan kepada mereka, sekalipun mereka itu durhaka. Ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar al-Ghifari. Kata Rasul SAW, sabarlah engkau Abu Dzar, sekalipun pemimpinmu ini seorang hamba Habsyi. Juga sabda beliau kepada orang-orang Ansor, bersabarlah kalian sehingga kalian menemuiku di haud. Haud itu di situ, telaga. Dan tidaklah termasuk sunnah memerangi sultan, karena di dalam hal tersebut terkandung kerusakan baik bagi ad-din maupun bagi dunia. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah halaman 78. Masih kata Imam Al-Barbahari, beliau menyatakan, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u ila sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bila shalah fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Kata Imam Al-Barbahari, kalau engkau melihat seorang laki-laki yang mengajak untuk memerangi sultan, ketahuilah dia ini pengikut hawa nafsu. Dan apabila engkau melihat seorang laki-laki yang menyeru untuk mentaati sultan dengan islah, maka ketahuilah bahwa dia itu sahibus sunnah insyaallah. Kata Fudail bin Iyad, beliau menyatakan, "Lau kana li da'watun ma ja'altuha illa fi sultan."
Kata Fudail bin Iyad, seandainya aku mempunyai hak untuk berdakwah, maka aku tidak akan menjadikan kesempatan untuk berdakwah itu kecuali untuk berdakwah tentang sultan. Dan berkata, telah mengabarkan kepada kami, kata Al-Barbahari, Ahmad bin Kamil, haddatsana Al-Husain bin Muhammad Al-Tabari, haddatsana Al-Mardawiyah As-Sa'id, qala sami'tu Fudailan yaqul, law anna lid-da'wah mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan. Qila lahu ya Aba Ali, fassir lana hadha. Qal, idza ja'altuha fi nafsi lam ta'udni, wa idza ja'altuha fi sultan salaha. Fa salaha bi salahihi al-ibad wal bilad. Fa umirna an nad'u lahum bis silah wa lam nu'mar an nad'u alaihim wa in zalamu wa in jaru li'anna zulmahum wa jurahum ala anfusihim wa salahahum ala anfusihim wal muslimin. Kata Imam Al-Barbahari telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Kamil. Kata Ahmad bin Kamil telah memberitakan kepada kami Al-Husain bin Muhammad At-Tabari. Kata beliau telah mengabarkan kepada kami Al-Mardawiyah As-Sa'id. Dia berkata, aku telah mendengar Fudail berkata, seandainya aku mempunyai doa yang mustajab. Mustajab itu yang apa? Yang dikabulkan. Maka tidaklah aku gunakan doa ini kecuali untuk sultan. Ditanya oleh orang, wahai Abu Ali, jelaskan kepada kami tentang hal ini. Lalu beliau berkata, kalau doa ini aku gunakan untuk diriku sendiri, maka lam ta'udni, aku tidak terhitung, tidak teranggap. Hanya kemaslahatan untuk diriku sendiri, tapi tidak kepada yang lain. Tapi kalau doa ini aku pergunakan untuk sultan, lalu sultan itu menjadi baik, maka dengan baiknya sultan ini, baik pula lah rakyatnya serta negaranya. Maka kita diperintahkan untuk mendoakan mereka agar mereka itu islah, agar mereka itu soleh, agar mereka itu baik, dan tidak diperintahkan untuk mendoakan kehancuran mereka, karena hancurnya sultan, hancur juga rakyat dan kehidupannya. Sekalipun mereka itu zalim, sekalipun mereka itu durhaka, karena kezaliman dan kedurhakaan mereka, dosanya ditanggung oleh mereka. Sedangkan kebaikan mereka, dampaknya bagi mereka juga bagi kaum muslimin. Ini asar ini dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah halaman 116. Berkata Muhammad bin Al-Husain Al-Ajiri rahimahullah ketika mentahdir tentang Khawarij, kata Muhammad bin Al-Husain Al-Ajiri, humul ladina yakhrujuna ala ulatil umur wa yuqatilunahum. Bab dhammul khawarij wa su'u madhabihim wa ibahatu qitalihim wa thawabu man qatalahum aw qataluhu. Qala Muhammad bin Al-Husain, lam yakhtalif al-ulama qadiman wa hadithan anna al-khawarij qaumun su' usatun lillah azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa in sallu wa samu wajtahadu fil ibadah falaysa dhalika binafi'in lahum li'annahum qaumun yata'awwaluna al-Qur'an ala ma yahun wa yamuhuna 'ala al-muslimin wa qad hadzarana Allah azza wa jalla minhum وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده وحذرنا الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم. Kata
Syekh Muhammad bin Husain Al-Aji rahimahullah ketika mentahdir itu mewanti-wanti orang-orang Khawarij, karena mereka lah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada ulil amri, bahkan memerangi ulil amri. Para ulil amri itu dari kalangan sahabat ketika itu, yaitu Ali bin Abi Thalib dan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Di dalam bab tercelaknya Khawarij dan jeleknya madhab mereka, serta bolehnya memerangi mereka, serta pahala bagi orang-orang yang memerangi mereka atau membunuh mereka, berkata Muhammad bin Husain, tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama, baik ulama zaman dahulu maupun sekarang, bahwa Khawarij itu adalah kaum yang jelek. Mereka maksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun mereka sholat, saum dan bersungguh-sungguh dalam beribadah, semua itu tidak bermanfaat bagi mereka. Karena mereka adalah satu kaum yang mentakwil Al-Quran berdasarkan hawa nafsunya. Dan mereka pun teramat gampang menghinakan kaum muslimin. Maka Allah telah melarang kita dari mereka, telah mewanti-wanti kita dari mereka. Demikian pula Nabi SAW, para khulafaur rasyidin dan para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan rahmatullahi ta'ala alaihim. Masih kata muallif, wal khawarij humus syarrah al-anjas wal arjas. ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين وأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم بالجعرانة فقال اعدل يا محمد فما أراك تعدل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك فمن يعدل إن لم أكن أعدل فأراد عمر رضي الله عنه قتله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث بقتالهم وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. Khawarij adalah mereka itu adalah orang-orang yang jelek. Al-anjas, najis. Al-arjas itu jamak dari rijsun. Tahu rijsun? Ya sama, najis juga. Dan siapapun orang-orang yang berada di atas madhab mereka dari seluruh kalangan Khawarij, mereka mewariskan madhab ini sejak dulu sampai sekarang. Mereka keluar dari imam-imam dan umara-umara dan menghalalkan memerangi kaum muslimin. Dan abad pertama yang muncul di kalangan mereka itu terjadi pada zaman Nabi SAW tentang seseorang yang mengkritik kepada Nabi SAW. Ketika itu Nabi sedang membagikan ghanimah, harta rampasan perang di Ja'ranah. Orang itu berkata, berbuat adillah engkau hai Muhammad. Fama araka ta'dilu, karena aku melihat engkau tidak adil. Jadi ketika membagi ghanimah itu, protes dia, tidak adil engkau. Maka Nabi SAW berkata, celaka engkau. Siapa lagi yang akan berbuat adil kalau aku tidak adil? Lalu Umar hendak membunuh orang itu, tapi dicegah oleh Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang ini beserta para sahabatnya
kalian akan merasa hina salat kalian dibanding salat mereka. Juga saum kalian dibanding saum mereka. Tapi mereka keluar dari ad-din, lepas dari agama ini, sebagaimana lepasnya anak panah dari induknya, dari apa? Busurnya. Lalu Nabi SAW dalam hadis yang lain memerintahkan untuk memerangi mereka dan menjelaskan keutamaan orang-orang yang memerangi dan membunuh mereka. Itulah penjelasan tentang jeleknya Al-Khawarij. Ahlakahumullah wa hadallahu wa iyyahum ajma'in. Kata muallif, "Summa innahum ba'da dzalik kharaju min buldanin shitta wajtama'u wa azharu al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hatta qadimul Madinah faqatalu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa qad istahada ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimman kana fil Madinah fi alla yaqtula Utsman fama ataqu dzalik." Lalu setelah itu mereka, yaitu orang yang tadi mengkritik Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, keluar ke negeri yang berbeda-beda. Mereka berkumpul dan menampakkan amar ma'ruf nahi munkar sampai mereka datang ke Madinah. Ketika di Madinah mereka lah yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Padahal para sahabat Rasulullah SAW telah berijtihad, bersungguh-sungguh ketika kepada para sahabat yang ada di Madinah agar tidak boleh membunuh Utsman. Mereka telah mencegah agar Utsman tidak dibunuh, tetapi kalangan Khawarij ini tidak mentaati hal itu. Tsumma kharaju ba'da dzalik ala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu falam yardau bi hukmihi وأظهروا قولهم وقالوا لا حكم إلا لله فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أرادوا بها الباطل فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله عز وجل بقتلهم وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه وقاتل معه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فصار سيف علي بن أبي طالب في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. Lalu kalangan Khawarij itu keluar dari ketaatan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka tidak ridha kepada hukum yang diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka secara terang-terangan mengatakan la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Kata Ali, omongannya ini benar. La hukma illa lillah ini benar. Kata Ali gimana? Kalimatu haqqin aradu biha batil. Kalimat yang hak tetapi dimaksudkan untuk sesuatu kebatilan. Kalimatnya benar tapi penerapannya yang batil, yang salah. Lalu mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, maka Allah memuliakannya karena dia telah memerangi mereka. Maka jadilah pedang Ali ketika memerangi Khawarij adalah pedang kebenaran sampai hari kiamat. Ini dijelaskan dalam kitab Asy-Syari'ah susunan Imam Al-Ajuri halaman ke-21. Al-Ajuri berkata, Al-Ajuri juga ketika mentahdir agar tidak ibtirar, tidak tertipu dengan ibadah, salat dan bersungguh-sungguhnya orang-orang Khawarij. Kata beliau, wa yaqulu aidan muhaddiran min adamil igtirar bi ibadatin wa salatin wa ijtihadi man kharaja an wulatil umuril muslimin wa in kana qasduhu hasanan wa in kana yara umuran munkara fa yaqulu rahimahullah fala yanbaghi liman ra'a اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسلى سيفه واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن
wala bituli qiyamihi fi shalah wala bidawami siyamihi wala bihusni alfadhihi fil ilm idza kana madhhabuhu madhhabul khawarij. Ketika Imam Al-Ajuri ini mentahdzir agar kita tidak tertipu dengan ibadah salat dan bersungguh-sungguhnya orang-orang yang tidak taat kepada ulil amri di kalangan kaum muslimin sekalipun maksudnya baik. Karena apa? Wa in kana yara umuran munkar. Karena dia melihat satu urusan yang munkar, maka berkata Imam Al-Ajuri, tidaklah pantas, tidak boleh bagi orang yang melihat kesungguh-sungguhan khawarij yang telah keluar dari yang telah keluar dari imam, dari pimpinan kaum muslimin, baik pimpinan ini yang adil ataupun yang durhaka, lalu keluar dan mengumpulkan satu jamaah kaum muslimin wasallat saifahu dan menghunus pedangnya dan menghalalkan memerangi kaum muslimin. Ini tidak boleh. Juga tidak boleh tertipu dengan bacaan Al-Quran mereka. Karena bacaan Al-Qurannya Masya Allah, mungkin sehari bisa beberapa kali tamat. Jangan juga tertipu dengan panjangnya sholat mereka, atau seringnya saum mereka, atau dengan bagusnya lafaz-lafaz mereka dalam melafazkan ilmu, apabila semuanya itu dibangun di atas madhab khawarij. Masih kata beliau, wa qad dzakartu min at-tahdhir an madhahibil khawarij ma fihi balaghun liman asmahu Allah azza wa jalla al-karim an madhhabil khawarij wa lam yara ra'yahum wa sabara ala juril a'immah wa hayfil umara wa lam yakhruj alaihim bisayfi wa sa'ala Allah al-'azima kasfa adh-dhulmi anhu wa an jami'il muslimin وصلى خلفهم الجمعة والعيدين وإن أمروه بطاعاتهم وأمكنته طاعتهم أطاعهم وإن لم يمكنه اعتذر إليهم وإن أمروه بمعصية لم يطعهم وإن دارت بينهم الفتن لزم بيته وكفى لسانه ويده ولم يهوي ما هم فيه ولم يعن على فتنة فمن كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, dan aku telah terangkan tentang tahdzir, mewanti-wanti dari madhab khawarij, ma fihi balaghu liman asmahu Allah azza wa jalla qarin. Telah aku jelaskan apa-apa yang di dalamnya telah sampai kepada orang-orang yang dipelihara oleh Allah azza wa jalla tentang madhab khawarij, yaitu para sahabat. Sebab para sahabat ini hidup sejaman juga dengan kalangan khawarij. Walam yara ra'yahum, tidak boleh menelaah pemikiran mereka dan sabar terhadap penyimpangan imam-imam serta kedurhakaan umara, dan tidak boleh keluar memerangi mereka dengan pedang. Hendaklah dia meminta kepada Allah agar meluruskan kezaliman mereka dari hal itu, dan juga dari kaum muslimin, dari jamaah kaum muslimin. Dan dia hendaklah sholat di belakang mereka, sholat Jumat dan 2 Id. Dan apabila mereka memerintahkan, para imam ini memerintahkan untuk mentaati mereka, maka yang mungkin ketaatan itu bisa dilaksanakan, hendaklah dia taat kepada mereka. Dan apabila tidak mungkin ketaatan ini dilaksanakan, hendaklah minta uzur, minta dispensasi kepada mereka. Kalau mereka memerintahkan kepada maksiat, jangan ditaati mereka. Kalau tersebar fitnah di kalangan mereka, hendaklah dia diam tetap di rumah dan menjaga lisan dan tangannya. Tidak boleh menjerumuskan diri kepada fitnah yang melingkupi mereka, dan tidak boleh menolong mereka dalam tentang fitnah ini.
Maka barang siapa yang sifat-sifatnya seperti ini, maka orang itu berarti berada di atas jalan Shiratal Mustaqim insyaallah taala. Lalu kata beliau, bab fi sam'i wa ta'ah liman waliya amral muslimin was sabru alaihim wa injaru wa tarkul khuruj alaihim ma aqamus shalah, thumma dzakara al ahadits wal athar al waridah fi hadzal bab. Beliau berkata tentang wajibnya mendengar dan taat kepada ulil amri serta sabar di dalam kepemimpinan mereka sekalipun mereka durhaka, dan tidak boleh keluar dari ketaatan kepada mereka selama mereka sholat. Lalu beliau menerangkan beberapa hadis dan athar yang ada di dalam bab ini. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Asy-Syari'ah halaman 37 dan 38 yang disusun oleh Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wala naral khuruja ala immatina wa ulati umurina wa injaru wala nad'u alaihim wala nanza' yaddan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla fariḍah ma lam ya'muru bi ma'siyatin wa nad'u lahum bil islah wal mu'afah. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, kita tidak berpendapat bolehnya keluar dari taat kepada pemimpin dan ulil amri sekalipun mereka durhaka. Kita tidak mendoakan kehancuran untuk mereka, dan kita tidak mencabut ketaatan tidak mencabut tangan kita dari ketaatan kepada mereka. Kita berpendapat mentaati mereka termasuk bagian dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini hukumnya adalah fardu selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat, dan kita mendoakan bagi mereka maaf dan as-shalah dan kedamaian atau kebenaran. Ini dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah halaman 428. Nah, ikhwan, azakumullah, sebenarnya masih banyak bagaimana sikap para ulama Ahlus Sunnah tentang sultan muslim yang jair ataupun yang barram. Tapi insyaallah kelanjutan masalah ini akan kita jelaskan pada hari Ahad yang akan datang kalau memang tidak ada uzur yang menghalangi kita. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Alhamdulillah.